Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hidup setiap harinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang lurus. Perkenalkan, nama saya Alena Zara Juana dari kelas 11-4, dan pada video kali ini saya akan membawakan kultum dengan materi yang berjudul Lisan yang Luhur, Hati yang Bersih. Saudaraku semua, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak terkait apa sih memangnya pentingnya untuk menjaga lisan kita. Lisan itu memang mungkin terdengar sepele dan mungkin terdengar itu adalah sebuah hal yang kecil karena ada di balik bibir dan gigi kita. Tapi percaya, dengan lisan yang kecil ini, hal-hal dapat terjadi, hal-hal yang baik maupun yang buruk. Mengapa? Karena dengan lisan ini kita dapat menyampaikan kebenaran maupun kebohongan. Simak lebih lanjut di video ini untuk membahas lebih lanjut soal kenapa kita harus menjaga lisan kita. Pada suatu hari, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh si fulanah itu rajin sholatnya, banyak puasanya, dan sedekahnya juga lancar. Akan tetapi lidahnya jahat terhadap tetangganya sendiri." Maka berkatalah kemudian Rasulullah, "Sungguh orang itu termasuk dalam golongan ahli neraka." Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Kalau si fulanah yang satu itu, ia terkenal dengan sedikit sholatnya, puasanya tidak lancar, dan sedekahnya pun tidak lancar, tapi ia tidak pernah menyakiti tetangga-tetangganya." Maka Rasulullah berkata, "Sungguh ia termasuk ahli surga." Kutipan ini adalah dari hadis riwayat Muslim. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa kita adalah manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tentunya membutuhkan interaksi sosial, karena salah satunya adalah kita tidak bisa satu hari pun tanpa berbicara satu sama lain. Nah, interaksi sosial ini baik buruknya dapat dilihat dan dipengaruhi oleh bagaimana kita bertutur kata dan apa yang ingin kita sampaikan. Karena agar ucapan kita tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, lebih-lebih membahayakan orang lain, maka baik di dunia maupun di akhirat kita mesti cermat dalam berbicara. Cermat ini adalah dalam arti mengerti bahwa kita hanya boleh berbicara yang memiliki kandungan manfaat ilmu, manfaat yang nasihat atau informasi yang jelas dan baik. Sekiranya kita tidak mengerti apa yang harus kita ucapkan, sebaiknya kita berpikirlah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk ikut berbicara. Seringkali seseorang berbicara tanpa diawali proses berpikir dan tidak melalui pertimbangan sebelumnya. Tindakan seperti ini berpotensi mengundang masalah baru yang boleh jadi akan berlarut-larut sehingga memperkeruh keadaan dan mengancam tali ukhuwah dengan sesama muslim. Apabila hal ini terjadi, maka tidak ada tempat bagi orang yang berbicara kecuali neraka. Kita tidak mau kan masuk neraka, maka kita harus terus berpikir sebelum bertindak ataupun berucap dan menjaga lisan kita. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi iwal maghribi. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Hadis ini adalah dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Oleh karena itu, kecermatan dalam berbicara mutlak harus kita upayakan. Kita perlu tahu secara pasti kapan kita berbicara, apa yang harus kita bicarakan, dan yang paling penting adalah manfaat apa yang akan diperoleh diri sendiri, yang mendengar, dan orang lain tatkala kita berbicara.
Dalam situasi kita tidak mengerti apa yang harus kita bicarakan, tidak berbicara adalah langkah yang paling bijaksana. Hadis riwayat Bukhari juga berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Imam Nawawi menjabarkan bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih yang menjelaskan bahwa kita tidak pantas berbicara kecuali berbicara yang baik dan jelas-jelas mengandung maslahat. Bila diragukan kemaslahatannya, maka diam adalah langkah yang utama untuk dilakukan. Jadi, berbicara menduduki posisi yang sangat strategis. Dengan iman dan ilmu, pembicaraan yang kita lakukan dapat mengandung berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berbicara terus-menerus tanpa ilmu, tanpa berpikir panjang, dan akan mengantarkan kita pada kemurkaannya. Saudaraku, menjaga lisan bukan hanya sekedar tidak berbicara yang buruk, tetapi juga tidak menyebarkan gosip, fitnah, atau perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu tidaklah mencela, tidak melaknat, dan tidak berbicara kotor. Ini adalah kutipan dari hadis riwayat Tirmizi. Maka marilah kita renungkan betapa banyak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kata-kata yang tidak bijak. Kata-kata bisa membangun tetapi juga bisa menghancurkan seseorang. Dengan lisan, kita bisa menghibur orang yang sedang berduka, tetapi dengan lisan yang sama, kita juga bisa menyakiti dia dan membuat dia merasa terluka atau terhina. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk mengontrol lisan kita sebelum berbicara. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kata-kata kita bermanfaat? Apakah kata-kata yang akan kita sampaikan dapat menambah kebaikan bagi orang lain? Atau justru sebaliknya? Sebuah pepatah mengatakan, jaga lidahmu karena kata-kata bisa menjadi pedang bermata dua. Setiap kata yang keluar dapat membekas dalam ingatan dan perasaan seseorang. Jangan sampai kita menyesal karena kata-kata yang telah kita ucapkan. Saudaraku, mari kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang positif, seperti untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntun orang ke jalan yang baik, untuk mendoakan sesama, dan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik pula. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan kita dan menjadikan setiap kata yang keluar dari mulut kita sebagai ladang pahala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.